WA Hasanah, WA Dolalah, Ustadz Nurholis Huda. Penerbit Hikmah Pers PWM Kota Menanggal 4 nomor 1 Surabaya. Qaulan sadida, bicara jujur, komunikasi yang jujur. Ketika masih di SD dulu, kita diajarkan pesan kejujuran dalam bentuk cerita singkat. Seorang pemuda di kampung dekat hutan berteriak, "Tolong, tolong, ada harimau mengejarku." Orang sekampung pun keluar rumah membawa golok dan pentungan untuk mengejar harimau itu demi keselamatan pemuda. Setelah melihat semua orang keluar, pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan dia bilang, "Tidak ada harimau, dia hanya bergurau." Tentu orang sekampung merasa dibohongi, marah dan kecewa. Suatu hari, dia berteriak-teriak minta tolong lagi karena dikejar harimau. Orang kampung mendengar teriakan itu, tetapi tidak ada yang keluar. "Ah, dia lagi, paling bohong lagi," kata orang kampung. Ternyata kali ini dia tidak berbohong. Dia benar-benar dikejar harimau. Akhirnya harimau itu merekamnya. Itulah buah dari kebohongan. Faktor paling utama dalam komunikasi adalah kejujuran. Itulah rohnya. Jika dalam komunikasi dilandasi kejujuran, lurus, benar, tidak berbohong, maka komunikasi itu memiliki roh, jiwa, muatan. Sebaliknya, jika tidak ada kejujuran itu, maka komunikasi itu tidak ada ruhnya. Seperti bangkai, tanpa ruh segalanya menjadi hina, tidak berharga, bahkan menjijikkan. Orang boleh menggunakan cara apa saja untuk membangun komunikasi yang bagus, tetapi semuanya menjadi sia-sia, kehilangan makna jika ucapan itu tidak benar. Berbohong, maka pondasi utama dari segala macam komunikasi adalah kebenaran. Lawan utamanya adalah kebohongan. Jika tidak dilandasi kebenaran, maka ibarat bangunan tanpa pondasi, segera ambruk, segera runtuh. Kejujuran bukan hanya pondasi bagi komunikasi, tetapi pondasi dari setiap perbuatan. Benar atau jujur adalah gerbang segala kebaikan. Jika tidak ada kejujuran, maka gerbang itu tertutup dan kebaikan tidak bisa masuk. Perbuatan itu sia-sia di sisi Allah. Kejujuran adalah kebutuhan universal. Setiap orang butuh kejujuran. Bukan hanya orang baik-baik yang butuh kejujuran. Penjahat pun sangat butuh kejujuran. Ketika seorang perampok bertanya kepada pemilik rumah, "Di mana kunci tempat menyimpan uang dan emas?" Lalu pemilik rumah itu berbohong atau menjawab tidak tahu, maka perampok itu akan mengamuk. Ketika kawanan perampok membagi hasil rampokan, lalu ada anggota yang tidak jujur, menyembunyikan sebagian hasil rampokan untuk dirinya sendiri, maka boleh jadi kawanan rampok itu akan menyembelih anggotanya yang tidak jujur itu. Setiap orang tidak suka dibohongi. Bahkan orang yang suka berbohong juga tidak suka dibohongi. Aneh bukan? Dia suka berbohong tetapi tidak suka dibohongi. Dia menuntut orang lain selalu jujur kepadanya. Ukuran benar. Pertama, perkataan itu dikatakan benar jika sesuai dengan kenyataan. Jika jam menunjukkan angka 12.00 dan Anda mengatakan sudah jam 1, maka Anda berbohong. Jika Anda ada di rumah, kemudian menyuruh anak Anda mengatakan kepada tamu yang datang bahwa Anda tidak ada, maka Anda tidak berkata benar atau telah berbohong.
Jadi sesuatu dikatakan benar jika sesuai fakta. Kedua, ukuran benar adalah jika sesuai dengan ajaran Islam. Suatu hari Anda mengajak kawan datang ke rumah Anda. Di rumah saya sudah tersedia minuman keras. Kawan-kawan sudah menunggu. Mari kita berangkat bergembira bersama. Anda tidak berbohong. Faktanya memang minuman sudah tersedia dan sejumlah orang sudah menunggu. Anda tidak menipu kawan Anda, tetapi Anda tidak berkomunikasi tentang sesuatu yang benar karena mengajak berbuat bertentangan dengan Islam. Isi komunikasi itu yang tidak benar. Kebohongan ada juga yang dibungkus dengan kalimat halus atau bermakna ganda. Misalnya, jika di satu daerah terjadi busung lapar, maka pejabat mengatakan tidak ada busung lapar, yang ada hanya kekurangan gizi. Tidak ada kenaikan harga, yang ada hanya harga disesuaikan. Tidak ada penahanan, yang ada toko aktivitas itu diamankan. Ini semua kebohongan yang dibungkus dengan penghalusan kalimat. Kebohongan terselubung lainnya adalah ketika seorang tokoh menggunakan kata rakyat, mengatasnamakan rakyat. Dia mengaku pejuang rakyat, padahal sesungguhnya perilakunya itu untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya saja, jauh dari kepentingan rakyat. Ini tentu bukan hanya kebohongan, tetapi sekaligus pengkhianatan amanah yang diberikan kepadanya. Bonus. Jika seorang selalu berlaku jujur, tidak berbohong, maka Allah akan memberi bonus kepada orang itu. Bonus pertama, Allah akan membaguskan perilaku orang itu. Dibimbingnya agar langkahnya selalu berada di jalan yang benar. Bonus kedua, jika dia berbuat salah, orang yang selalu jujur ini akan dimaafkan. Tuhan mengampuni. Orang-orang yang selalu lurus dan jujur ini jika berbuat salah biasanya karena tidak sengaja. Mungkin karena tidak tahu, kurang teliti atau khilaf. Orang-orang sekitar biasanya juga mudah memaafkan. Dia orang baik dan lurus. Kesalahan dilakukan itu manusiawi, tidak ada yang sengaja. Demikian komentar orang lain. Jika kita gunakan mafhum mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya, maka orang yang tidak jujur, yang biasa berkata bohong, cenderung berbuat salah, jauh dari bimbingan Allah. Jika melakukan kesalahan juga tidak mudah dimaafkan, karena pembohong itu sering berbuat salah dengan disengaja, tanpa ada penyesalan, bahkan cenderung kesalahan itu diulang, dan diulang lagi.